Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari ke-1. Yang A mengenai fun learning. Yang pertama, apa pengertian dari fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang dibuat secara menyenangkan. Yang kedua ada mengapa proses belajar harus fun learning. Karena anak akan lebih mudah belajar ketika merasa nyaman dan senang. Yang ketiga ada apa tujuan dari fun learning, yaitu menumbuh kembangkan minat belajar secara intrinsik. Yang keempat ada apa hukum fun learning di Bimba, yaitu semakin menyenangkan proses belajar, maka semakin mudah anak belajar dan berkembang. Yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning yaitu anak didik. Alasannya harus merasakan fun learning terlebih dahulu saat proses bermain sambil belajar. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning yaitu motivator dan kepala unit. Sebutkan alasannya. Yang pertama itu ada motivator bertanggung jawab penuh untuk menciptakan suasana belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak-anak ketika melakukan proses membimbakan. Yang kedua ada kepala unit bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan fun learning di Bimba AIUEO. Ketujuh, bagaimana cara menciptakan fun learning? Yang pertama, membuat suasana belajar yang nyaman dan ceria. Yang kedua, menggunakan permainan, lagu, atau cerita saat belajar. Yang ketiga, menyesuaikan metode belajar dengan minat dan kemampuan anak. Yang kedelapan, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Jawabannya itu, iya fun learning. Bagaimana cara mengevaluasi anak? Yang pertama, terlihat senang dan antusias saat belajar. Yang kedua, aktif bertanya dan mencoba. Yang ketiga, tidak takut dan tertekan. Dan yang keempat, ingin belajar kembali. Kesembilan, apa dampak yang terjadi bila proses menyenangkan? Yang pertama itu lebih semangat belajar. Yang kedua, mudah memahami pelajaran. Yang ketiga itu ada percaya diri. Yang keempat, aktif dan kreatif. Dan yang kelima, serta memiliki minat belajar yang tinggi. Kesepuluh, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Yang pertama itu cepat bosan. Yang kedua, malas belajar. Yang ketiga, sulit fokus. Yang keempat, kurang percaya diri. Dan yang kelima, minat belajar akan menurun. Selanjutnya yang B mengenai small step system. Yang pertama, apa pengertian dari small step system? Small step system adalah metode belajar dengan memberikan materi secara bertahap dari yang paling mudah ke yang lebih sulit sesuai kemampuan anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Jawabannya agar anak lebih mudah memahami materi, tidak merasa terbebani, dan tetap percaya diri saat belajar. Yang ketiga, ada apa tujuan dari small step system? Tujuannya untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Yang keempat, ada bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system. Itu bagaimana caranya? Yang pertama, mengajarkan materi dari yang mudah ke sulit. Yang kedua, menyesuaikan kemampuan anak. Yang ketiga, tidak memaksa anak. Yang keempat, memberi motivasi dan apresiasi pada setiap perkembangan anak. Yang kelima, ada apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Dampaknya yang pertama, anak lebih mudah memahami materi. Yang kedua itu percaya diri meningkat. Yang ketiga, belajar terasa menyenangkan. Dan yang keempat, kemampuan berkembang itu bertahap. Yang keenam, yang terakhir ada apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system. Yang pertama, anak tidak mudah stres. Yang kedua, anak tidak merasa terbebani. Yang ketiga, tidak merasa cepat bosan. Dan yang keempat, tidak takut belajar. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.